Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Kartika Dwi Chandrasari di Manajemen Keuangan. Kali ini udah cepet banget sampai ke pertemuan 9, yaitu kita akan mempelajari tentang kebijakan dividen. Nah, besok ngomong-ngomong itu adalah pertemuan terakhir kita ya teman-teman untuk manajemen keuangan bersama saya. Nah, jadi besok itu kita akan belajar pasar modal. Karena kita sudah belajar kemarin dari cara menghitung struktur kapitalnya, kemudian memecahnya itu menjadi kebijakan dividen apa saja, maka kita akan mempelajari yang namanya pasar modal agar apa? Agar nantinya kita tidak tersesat dalam mempelajari pasar modal itu sendiri. Nah, tapi sebelumnya kita bakalan belajar tentang kebijakan dividen dulu ya. Kita akan menganalisis pendekatan-pendekatan apa saja yang digunakan dalam pengambilan keputusan pembagian dividen dan lain sebagainya macamnya. Nah, bahan kajiannya adalah pendekatan dalam kebijakan dividen. Kemudian yang kedua, kebijakan dividen yang paling optimal. Yang ketiga, kebijakan pembayaran dividen. Keempat, dividen payout ratio. Dan kemudian yang kelima adalah kontroversi pembayaran dividen. Karena apa? Karena pasti ketika kita nanti nih ada sebuah apa sebagian sisi yang akan minta, aduh dividennya dong harus dibagi dan segala macamnya, nggak peduli dengan keadaan ini itu, makanya kita harus dapat. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika kapan sih dividen itu ditahan, kapan sih dividen itu akan dilepaskan atau dikembalikan lagi nanti ke dalam perusahaan. Oke, secara lebih lanjutnya kita pertama akan membahas tentang pendekatan dalam kebijakan dividen. Nah ini, pendekatan dalam kebijakan dividen ini merupakan kebijaksanaan perusahaan untuk membagi keuntungan kepada pemegang saham. Ini bisa diartikan dalam dua hal. Yang pertama, dana dibagikan kepada pemegang saham. Ini ditunjukkan dengan pembayaran pada para pemegang saham ya. Jadi ada duitnya gitu kan. Tapi kemudian ada juga yang ngomong tentang dividen itu atau labanya itu bisa dijadikan sebuah laba ditahan. Nah, di sini dananya untuk membelikan atau membelanja ini kebutuhan perkembangan dari usaha itu sendiri. Nah, itu tercermin dalam apa sih sebenarnya? Nanti kita bisa lihat tercermin dalam rencana pada pos laba yang ditahan. Nah, ini kita juga boleh tahu sebagai pemegang saham, misalnya teman-teman punya saham di Astra, kemudian ada keadaan laba ditahan. Ternyata Astra pengen bikin perusahaan baru atau anak perusahaan baru dan segala macamnya itu akan di-sharekan juga di dalam RUPS seperti itu ya. Nah, kemudian ada berbagai macam politik yang adalah pembagian dividen itu sendiri. Yang pertama, sebagai kebijaksanaan pembelanjaan jangka panjang. Jika perusahaan ini memiliki pandangan tentang pengembangan usaha lebih baik, maka kebijaksanaan dalam penanaman modal lebih lanjut dapat dipertimbangkan oleh para pemegang saham. Jadi ini jelas gitu ya, ada namanya pembelanjaan jangka panjang. Kemudian, sebagai kebijaksanaan untuk memaksimumkan nilai perusahaan, harga saham yang beredar menjadi sebuah nilai untuk perusahaan itu sendiri. Semakin tinggi yang dapat dibagikan oleh perusahaan, itu akan semakin mencukupi harapan yang dimiliki oleh penanam modal dalam perusahaannya. Jadi, misal kita menanam modal nih di eh, salah satu perusahaan. Pilih saja mungkin di sini teman-teman menanam modal di Adaro. Nah, kemudian ternyata Adaro itu eh, apa namanya pengembaliannya ke teman-teman itu semakin tinggi. Jadi harga modal, jadi investasi sekian, harganya pertamanya jadi kita per saham itu cuma Rp100, ternyata naik nih melejit menjadi Rp250 per earning per share-nya. Nah, maka di sini ketika ada yang namanya peningkatan, maka dikatakan bahwa nilai perusahaan itu semakin kuat. Karena apa? Karena bisa membagi laba dengan cukup baik dan terjamin gitu peningkatannya. Nah, di sini jadi semakin misal kita karena sudah dapat ini ya, sudah dapat keuntungannya, maka kita akan merasa bahwa apa namanya perusahaan ini mampu terus memberikan kita harapan untuk terus maju seperti itu. Jadi penanam-penanam modal ini akan terus berdatangan untuk membeli modal saham modal di perusahaan tersebut. Nah, dalam kebijakan dividen yang optimal ini sendiri, ini juga ada dua hal nih. Kebanyakan investor ini mengharapkan perolehannya hasil dari pembelian saham. Ini kenaikan modal.
Jadi misal tadi sudah dijelaskan, pertama kita beli cuma 100 per share, tapi ternyata naik di tahun kemudian itu adalah 250. Dan di sini para investor mengharapkan adanya kenaikan modal dalam bentuk kenaikan harga saham yang telah dibeli. Kemudian dividen. Jadi kalau misalnya kita sudah tanam modal pasti akan ada laba yang didapatkan ya. Nah, di sini para investor ini tingkatannya akan mengharapkan adanya pembagian laba yang diperoleh dari perusahaan. Jadi ketika kita investasi, pasti kita akan mendapatkan labanya. Kalau misalnya menurun gimana? Nah, itu nanti akan ada pembahasan tersendiri bagaimana kita sebagai penanam modal itu untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan menanamkan saham pada perusahaan tersebut. Itu nanti ada hitungannya sendiri, oke? Nah, di sini ada kebijaksanaan pembayaran dividen. Yang pertama, kebijaksanaan pembayaran dividen yang stabil atau stable dividend policy. Ini keadaannya, besar dividen yang dibagikan selalu stabil dalam jumlah yang tetap. Jadi kadang stabil naik atau mungkin saja juga stabil turun. Nah, jadi pembayaran dilakukan ini bersifat tetap walaupun terjadi fluktuasi dalam net income-nya dari perusahaan. Nah, ini ada keuntungan karena apa? Karena harga saham yang umumnya naik, maka saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut menganut kebijaksanaan pembayaran dividen stabil itu akan terus mengalami kenaikan dan itu bentuk apa? Kenaikannya tajam. Nah, jika saham pada umumnya turun, maka penurunan harga itu akan terjadi lebih lambat. Karena kan harus ada yang namanya karena di sini dia kebijaksanaannya adalah stabil turun, jadi turunnya itu akan perlahan juga kayak gitu. Jadi agak lebih eee, aman gitu ya. Nah, ketika, apa namanya, nilai saham itu aman, maka, lebih mudah untuk diakui oleh badan pembina pasar modal itu sendiri sebagai perusahaan go public, sehingga penjualan sahamnya itu akan lebih mudah dan legal. Jadi kayak gampang aja nih kalau misalnya kita sudah nggak mau, jadi pemegang saham, maka kita akan menukarkannya atau menjualnya. Nah, kemudian yang kedua, ada kebijaksanaan pembayaran dividen yang berfluktuasi atau fluctuating dividend policy. Ini keadaannya di mana perusahaan itu melakukan pembayaran dari tingkat keuntungan. Jadi di setiap periode. Jadi dia lihat dulu nih untungnya berapa, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Nah, jika mengalami kenaikan, maka dividen dibagikan ini akan termasuk tinggi dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya memang pas tinggi banget nih pendapatannya di periode itu, maka kita akan mendapatkan dividen yang cukup tinggi pula. Tapi ketika memang waktu itu atau pada periode itu perusahaan itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, maka kita juga akan merasakan bagaimana penurunan dividen yang akan dibagikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ini adalah kombinasi dari keduanya. Namanya kombinasi stable dividend policy dan fluctuating dividend policy. Jadi ada keadaan di mana kebijaksanaan ini dilakukan ketika dividen yang dibagikan ini sebagian ada yang bersifat tetap. Jadi tetap terus kayak ya kalau misalnya ada penurunan itu juga nanti akan terjadinya itu akan penurunannya lebih lambat gitu ya. Nah, tapi ada sebagian lainnya yang bersifat proporsional atau sesuai dengan tingkat yang dicapai. Apabila perusahaan tidak mendapatkan laba, para pemegang saham itu akan tetap mendapatkan dividen tetap saja. Namun, jika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka pemegang saham akan mendapatkan dividen tetap dan pembagian dari dividen yang bersifat fluktuatif. Jadi, kalau misalnya memang lagi nggak laba ya ada nih dividen tetapnya. Tapi ketika memang lagi laba, maka ada dividen tetap ditambahkan dengan keuntungan dividen yang bersifat fluktuatif itu sendiri. Nah, masuk pada dividen payout ratio. Di sini kita akan menghitung nih payout dividennya itu seperti apa. Nah, dividen payout ratio ini juga sebuah perbandingan ya dividen yang dibagikan dalam bentuk persentase. Apakah meningkat ataukah lebih menurun. Nah, jika payout ratio semakin besar, maka keadaan perusahaan akan memperkecil laba ditahan dan ini bisa menyebabkan internal finansial di dalam perusahaan itu lemah ya. Nah, tapi ada juga nih payout ratio-nya semakin rendah, maka akan merugikan pemegang saham. Namun internal finansialnya akan semakin kuat. Jadi pergerakan perusahaannya itu kuat karena kita masih punya
laba yang terus untuk berkembang gitu ya. Tapi ketika payout ratio-nya semakin besar, maka ada pula kemungkinan bahwa eh, laba ditahan itu mengurang dan internal finansialnya melemah karena kayak kekurangan apa namanya eh, aset untuk terus dilakukan pengembangan seperti itu. Nah, dividen payout ratio ini apa saja sih faktor yang mempengaruhi? Yang pertama itu adalah faktor likuiditas. Jadi semakin tinggi likuiditas akan meningkatkan dividen payout ratio. Nah, sebaliknya ketika semakin rendah likuiditas akan menurunkan dividen payout ratio itu sendiri. Kemudian yang kedua, kebutuhan dana untuk melunasi hutang. Jadi kalau misalnya semakin besar dana untuk pelunasan obligasi hipotek, maka akan berakibat menurunkan dividen payout ratio itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kita lihat di tingkat ekspansi yang direncanakan. Semakin tinggi tingkat ekspansi yang direncanakan oleh perusahaan akan berakibat mengurangi dividen payout ratio karena laba yang diperoleh diprioritaskan untuk menambah aktivitas. Kemudian yang keempat, faktor pengawasan. Faktor pengawasan ini semakin terbukanya perusahaan atau di sini kita kalau misalnya perusahaan semakin terbuka itu berarti semakin banyak yang mengawasi, maka akan cenderung memperkuat modal sendiri sehingga mengakibatkan dividen payout ratio-nya itu naik. Nah, sebaliknya, semakin tertutup perusahaan akan menurunkan dividen payout ratio itu sendiri. Kemudian yang kelima, faktornya adalah ketentuan-ketentuan dari perusahaan. Ketentuan tersebut dimaksud adalah yang berkaitan dengan laba perusahaan maupun pembayaran dividen. Karena ada beberapa perusahaan milik negara yang itu juga statusnya go public dan sahamnya dimiliki oleh kita semua secara umum. Nah, di sana itu ada hal-hal yang harus dipenuhi juga sebagai eh, perusahaan atau badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Nah, kemudian yang keenam adalah pajak kekayaan atau penghasilan dari pemegang saham. Jadi nih, kalau pemegang sahamnya itu adalah ekonomi lemah yang bebas pajak, maka seringkali dividen payout-nya itu lebih tinggi dibandingkan pemegang saham para ekonomi yang kuat. Nah, itu karena apa namanya para ekonomi yang kuat itu akan kena pajak lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan kontroversi pembayaran dividen. Jadi, ada beberapa yang tadi sudah saya jelaskan. Ada beberapa bagian yang akan menganggap bahwa dividen itu harus dibagikan semua dong, karena kita investasi pengen pengembaliannya. Tapi ada juga yang bilang dividen itu juga ditahan juga boleh. Karena apa? Karena aku pengen lihat nih perusahaannya besar. Atau yang ketiga, ya udah nggak dibagi juga nggak apa-apa, dibagi juga nggak apa-apa. Nah, itu yang paling enak gitu ya, dibagi nggak apa-apa, nggak dibagi nggak apa-apa, karena itu nggak akan merepotkan ketika kita melakukan yang namanya pengambilan keputusan terkait dengan dividen. Tapi nyatanya dalam aplikasinya nih ya, itu pasti akan terjadi yang namanya perbedaan pendapat. Nah, di sini ada kontroversinya. Yang pertama ini perbedaan pendapat atau mengenai pembagian dividen dalam kaitannya dengan nilai saham. Perbedaan ini tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama itu dividen harus dibagikan jumlah sebesar-besarnya dalam rangka menaikkan nilai saham. Kemudian kedua, dividen dibagi atau tidak itu adalah sama saja. Kemudian yang ketiga, dividen tidak perlu dibagi karena dividen tidak dibagi juga bisa untuk meningkatkan perusahaan itu sendiri. Kita lihat dari sudut pandang atau dasar pemikiran bahwa dividen harus dibagikan dalam jumlah yang sebesar-besarnya. Nah, ini secara teori dengan menurunkan dividen, maka nilai laba ditahan akan dapat diperbesar dan dapat digunakan untuk investasi kelanjutannya. Namun, sebagian lain itu menginginkan bahwa dividen itu dibagi dalam jumlah sebesar-besarnya, sehingga D atau hutang ini naik dan sahamnya juga ikut naik. Kan seperti penghitungan
di pertemuan kemarin ya, di mana nilai sahamnya ketika hutang itu menjadi salah satu variabel untuk penghitungan titik indifferent itu, nah maka kita akan melihat nilai saham earning per share-nya itu juga akan meningkat. Nah, ini kita lihat nilai saham yang ada di PO atau price nol. Nah, ketika kita lihat nilai saham dapat dinaikkan dengan menunda pembayaran, ini kita bisa lihat nih lewat persamaan ini. Jadi P0 ini adalah ketika kita melakukan hitungan untuk melihat nih sahamnya itu terhitungnya seperti apa. Nah, ini adalah hitungannya. D ini adalah hutangnya, K ini adalah kapitalisasi equity. Jadi ini adalah modal sendiri gitu ya. Nah, ini hitungannya kalau misalnya biasa aja nih, ini kayak gini. Tapi ketika kita menunda ini P01, ini kita menunda nih, maka R di sini ini merupakan tingkat keuntungan investasi kembali dari dividen tahun pertama. Nah, ketika dividen ini dengan sudut pandang harus dibagikan dalam jumlah sebesar-besarnya, untuk menaikkan nilai saham itu enggak cuma harus mengurangi dividen yang akan dibagikan, namun juga bisa nih, misalnya kita memberikan dividen sebesar-besarnya untuk dikembalikan ke masyarakat atau ke pemegang saham gitu ya. Nah, kita juga bisa melalui kebijakan untuk mengambil kembali dividen atau wajib untuk langsung ditanamkan kembali pada investasi berikutnya. Maka akan tetap terjadi nih polanya seperti ini, di mana R merupakan tingkat keuntungan investasi ini kembali dari tahun pertama. Jadi kayak tetap digandakan. Jadi tetap dibagi tapi akan langsung dikembalikan. Gitu. Jadi masuk dan kemudian keluar lagi. Nah, ini adalah salah satu kebijakan atau kebijaksanaan yang akan membuat dividen dan nilai saham itu terus naik. Nah, kemudian ini dalam sudut pandang dividen tidak dibagi atau tidak dibagi itu sama saja. Dilihat dari mana sih? Ini dasarnya adalah menyatakan dividend policy is relevant. Jadi dividen dibagi atau tidak, nilai kekayaan dari perusahaan itu akan sama saja. Nah, ini nanti kita lihat dari neracanya. Dasar pendapat ini adalah pemenuhan dana alternatif dari external financing atau dari dividen atau laba. Dalam hal ini, R lebih besar dari EE atau R itu adalah tingkat pengembalian itu lebih besar dari modalnya. Dan pemenuhan dana dari alternatif saham baru atau laba ditahan. Neracanya nih, kalau kita lihat di kasnya, itu adalah 200 juta. Kemudian dari aktifanya adalah 800 apa ini? Mohon maaf ya, mungkin ada salah ketik. Oh, 800 juta. Nah, ketika ditambahkan ini menjadi 1 miliar. Kemudian kita lihat nih di neraca modal sendirinya ternyata tetap di 1 miliar. Nah, kas 200 juta ini diantaranya adalah dividen yang akan digunakan untuk membiayai investasi senilai 200 juta itu dengan cash flow tahun 50 juta dan selamanya diskon rate 20%. Maka kita hitung nih NPV-nya. Ya, sama dengan CT per R dikurangi initial outlays, di mana CT-nya itu adalah 50.000 ya. CT ini adalah ini ya, cash inflow tahun itu adalah 50 juta. Nah, kemudian R-nya itu adalah apa? Dari discount rate yaitu 20%. Nah, jadi dikurangi initial outlays atau cash-nya itu tadi menghasilkan 50 juta. Nah, ketika kita lihat selanjutnya itu di PV project-nya di mana 200 juta ini ditambahkan dengan 50 juta. Maka PV project itu adalah 250 juta. Nah, ketika kita lihat di sana, kasnya neracanya itu akan berubah menjadi kasnya 0, aktiva lainnya itu adalah 800 juta, dan kemudian PV project-nya itu adalah 250 ya, seperti hitungan kita tadi ini. Maka didapatkan menjadi kekayaan perusahaan adalah 1.050 juta. Nah, ini semuanya adalah modal sendiri. Jadi kekayaan perusahaan itu adalah 1.050 juta.
Nah, kalau dividen dibagi semua dan kas habis, lalu menerbitkan saham baru senilai 200 juta, maka lihat nih. Nah, maka ini neracanya itu tetap sama kan? Karena apa? Ini jadi kekayaan perusahaan itu sama besarnya apabila dibagi dividen atau tidak dibagi, sehingga kebijakan dividen akan irelevan. Nah, dividen tidak perlu dibagi untuk menaikkan nilai perusahaan. Dasar lain dari teori ini adalah adanya floating cost atau biaya yang harus dibayarkan oleh emiten kepada underwriter agar mau menjadi penanggung dana. Nah, ini ada lebihan nih atau ini sebenarnya posisi neracanya sama, cuman kita akan melihat dari pengurangan modal itu, modal sendirinya. Nah, ini adalah pengeluaran modal apa saham baru. Tetap neracanya sama, ada di sekian. Karena memang secara valuasinya dia cuman ada di 1.050.000.000. Nah, ini kita lihat nih, karena tadi ketika kita sudah apa namanya menerbitkan semua uang saham, maka kita harus menerbitkan saham baru lagi ya sebesar 200 juta. Maka dana investasi untuk menerbitkan saham baru ini perusahaan akan terbebani sebanyak ini. Karena apa? Ini 5% itu dari ini ya. Dari 5% itu oh dari ininya, dari T. Nah, kemudian dikurangi dengan 100% ini. Maka didapatkanlah ini sekian ya, 210 juta. Nah, kita lihat nih, floating cost-nya, karena kita harusnya cuma mau ngeluarin 200 juta nih, kalau mau ngeluarin. Ini kan harga sahamnya ya. Kemudian ini adalah harga bersama dengan underwriter-nya. Nah, ini floating cost-nya ini adalah sebanyak 10.562.315. Nah, ini dengan posisi neraca sebenarnya sama. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan, dan kemudian ini akan mengurangi modal sendirinya. Karena apa? Karena modal apa saham barunya itu memiliki pengeluaran sebesar ini lagi, dan kemudian kita akan mengurangi pengeluaran itu dengan modal sendiri yang kita miliki. Nah, maka neracanya akan tetap sama. Nah, dalam dividen ini dibagikan habis, pemegang saham namun harus mengeluarkan biaya floating cost yang akan berimbas pada pengurangan modal sendiri yang lama. Jadi tetap aja posisi neracanya akan sama. Ketika kita melihat dari neraca. Nah, ini akhir dari semua pendapat tentang dividen ini kita simpulkan ini ada 3 pendapat atau asumsi. Tadi yang pertama adalah dividen harus dibagikan sebesar-besarnya. Yang kedua, dividen dibagikan atau tidak adalah sama. Kemudian yang ketiga, dividen tidak perlu dibagikan dalam kurung pasar tidak sempurna. Nah, ketika asumsi yang ada di dalam dividen ini harus dibagikan, hubungan dividen dengan nilai. Jadi nilai saham dapat menaikkan dengan menunda pembayaran dividen dengan R lebih besar dari modal sendiri. Nah, apakah dividen perlu diturunkan? Dividen tidak perlu diturunkan dan nilai saham sudah naik. Jadi eh, ini tetap saja nih dibagikan sebesar-besarnya juga bisa. Atau nanti kita masukkan lagi nih nilai saham dengan menunda pembayaran atau bisa dengan melakukan kebijakan bahwa dikembalikan setelah dibagikan sebesar-besarnya akan dikembalikan lagi kepada perusahaan untuk menerbitkan kembali nilai saham dan menaikkan nilai saham itu sendiri sesuai dengan alur yang tadi ya, yang PO dan PO1. Nah, kemudian dividen dibagikan atau tidak adalah sama. Nah, nilai perusahaan akan tetap sama saja apabila dividen dibagi habis dan kemudian menerbitkan saham baru tidak dibagikan tetapi untuk menjadi biaya investasi. Nah, apakah dividen perlu diturunkan? Dividen tidak perlu diturunkan juga karena dividen dibagi atau tidak nilai perusahaan itu tetap sama. Kalau diturunkan juga tidak akan menaikkan nilai. Nah, ketika kita lihat asumsi yang ketiga, dividen tidak perlu dibagikan. Nah, ini hubungan dividen dengan nilai itu adalah kalau dividen dibagi justru akan mengurangi nilai perusahaan karena harus menanggung floating floating cost ya. Nah, kemudian apakah dividen perlu diturunkan? Nah, pemegang saham secara sukarela itu berpendapat bahwa
dividen itu tidak diturunkan nggak apa-apa, tapi untuk membiayai investasi. Jadi dividen tidak perlu diturunkan dan biaya investasi menjadi keseluruhan dari dividen yang telah diterima. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk mempelajari bahwa ini kapan sih kita harus memutuskan dividen itu akan dibagikan atau tidak dibagikan atau mau dibagikan sebesar-besarnya kemudian dikembalikan lagi. Nah, ini adalah salah satu cara buat teman-teman melihat mana yang terbaik seperti itu. Nah, ini sebenarnya lebih enak itu kalau misalnya teman-teman langsung praktek sendiri. Semoga saja di semester-semester ke depan kita bisa bikin yang namanya private pasar modal ya. Di sana kita bisa belajar secara langsung untuk menerapkan asumsi-asumsi ini. Jadi enggak cuman teori aja yang kadang bingung gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih udah mendengarkan sampai akhir tentang penjelasan kali ini. Kita akan ketemu lagi nanti di pertemuan ke-10 tentang pasar modal. Kita akan menjelaskan nih pasar modal itu apa aja, kemudian sifatnya dan segala macamnya, dan kemudian apa namanya kata-kata yang digunakan, maksudnya kosakata yang biasa digunakan dalam pasar modal itu sendiri. Jadi teman-teman harus tahu tentang pasar modal itu sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.